Haleluya. Melalui pujian ini dan di dalam minggu misi ini, kami mau menyatakan, kami mendedikasikan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kami adalah sebuah panggilan. Percaya kami bukan hanya bertujuan percaya kepadamu masuk surga, tapi percaya kami karena ada sebuah panggilan. Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan, dan juga untuk menjadi orang-orang yang mewartakan kabar keselamatan itu kepada semua orang, sehingga misimu di dalam dunia ini tergenapi, yaitu semua orang yang percaya beroleh keselamatan. Dan biarlah lewat kehidupan kami juga ya Bapa, banyak orang-orang yang semakin percaya dan menerima keselamatan yang daripada Engkau. Pagi hari ini sebagai orang-orang yang terpanggil, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati, jiwa, roh dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendapatkan sebuah pengajaran, mendapat sebuah perintah. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang terpilih. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami kembali sadar, kami kembali aktif bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa, dan kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Terima kasih kepada tim pemuji dan penyembah yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Gembala yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau mengingatkan minggu ini adalah minggu ketiga, yang artinya ini adalah minggu misi ya di gereja kita. Minggu misi, sekali lagi saya selalu katakan bahwa bukan hanya berbicara, yang membedakan bukan karena ada sekarang 2 amplop, yaitu ada persembahan misi, tapi agar kembali kita selalu ingat, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita kembali ingat, kita kembali sadar bahwa ada sebuah pekerjaan yang gereja ini ingin lakukan. Ya, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah visi yang gereja ini akan lakukan. Bukan berbicara untuk gereja ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tetapi berbicara di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita jangkau, masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari teks kitab Matius pasal yang ke-9. Kita akan membaca terlebih dahulu sebelum nanti multimedia akan menampilkan beberapa slide yang saya buat. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 berkata demikian, perikopnya belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuannya yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan, dari perikop ini saya memberi sebuah judul kebenaran firman Tuhan, yaitu dibutuhkan segera ya. Bagi beberapa orang tua yang mungkin anaknya hari ini lulus kuliah atau bulan ini atau tahun ini adalah tahun lulus kuliah dan wisuda, maka prinsip orang tua atau orang yang lulus kuliah kalau belum mendapat pekerjaan maka dia akan mencari sebuah pekerjaan. Dan biasanya kalau orang yang mencari sebuah pekerjaan itu saudara, kalau cari iklan-iklan itu dicari yang dibutuhkan segera atau dijual segera. Biasanya kalau orang yang sudah pakai segera-segera itu orang senang. Kenapa? Wah ini kepepet, dijual segera, dijual cepat. Padahal harganya sama aja mahal, saudara dikasih dalam nama Tuhan ya. Dibutuhkan segera, rupanya interview, syaratnya juga banyak, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dikira, wah karena sudah segera maka apa yang ada dipergunakan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dari ayat kebenaran yang 37 tadi berkata bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit.
saya mendapatkan sebuah sesuatu yang merema bahwa di dalam pekerjaan pelayanan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bahkan di masa Yesus sendiri, Yesus melihat bahwa sudah sangat dibutuhkan, sudah menjadi sebuah urgenitas atau sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bahwa di dalam dunia ini butuh para pekerja-pekerja. Kenapa? Karena tuaian memang banyak. Ada sesuatu yang menarik ketika Yesus menggambarkan, biasanya Yesus menggambarkan jiwa-jiwa itu saudara, tadi ada juga seperti domba yang tidak tergembala, dan biasanya juga digambarkan jiwa-jiwa itu sebagai tuaian. Tetapi di dalam ayat yang ke-37 ini dikatakan berbicara jiwa-jiwa yang banyak itu adalah seperti tuaian yang banyak, tuaian yang siap untuk dituai. Atau kalau pada masa itu ada gandum yang siap untuk dituai. Atau pada saat ini mungkin ada sebuah tanaman yang siap untuk dituai. Berbicara mengenai tuaian, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, atau panen. Saya percaya kalau kita orang yang berlatar belakang dari seorang petani, maka akan mengerti. Ya, orang yang berlatar belakang dari orang yang suka bercocok tanam, maka akan mengerti. Contohnya kalau kita di kampung, saudara, ini saya buat ada seperti gambar padi. Oh, pas hilang slide-nya rupanya. Ada gambar padi, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kemudian pas ada masa panen, dan kemudian karena yang panen ini gak selesai-selesai atau terlambat memanen, maka apa yang terjadi saudara? Maka padi yang tadinya bagus atau tanaman yang tadinya bagus maka akan menjadi rusak. Tuaian yang sudah matang jika tidak dituai itu maka akan menjadi sebuah tuaian yang rusak, sekalipun sebenarnya tuaian itu pada awalnya memiliki sebuah kualitas yang baik. Ketika saya merenungkan tentang tuaian ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, maka saya tergambar dan merema seperti itu. Dan akhirnya saya memikirkan keadaan bangsa kita, keadaan kota kita, keadaan lingkungan sekitar kita. Mungkin memang karena ada dampak dari BBM naik. Tapi kalau kita melihat selain daripada itu, kejahatan-kejahatan itu sudah mulai merajalela saat ini. Kita samakan persepsi dulu berbicara mengenai keadaan yang jahat. Saya sedang tidak membicarakan tentang karena memang akhir zaman manusia akan semakin jahat. Tapi berbicara mengenai tanaman atau tuaian yang sudah waktunya dituai tetapi enggak dituai-tuai. Seperti padi kalau waktunya panen enggak dipanen-panen maka akan rusak. Kalau jagung enggak dipanen-panen malah bisa tumbuh di dalam tongkolnya itu. Kalau pisang nggak dituai-tuai maka akan menjadi busuk kalau sudah matang di dalam pohon. Nah, di dalam lingkungan sekitar kita, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama melihat bahwa jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita itu adalah tuaian-tuaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Ya, kita samakan persepsi dulu saudara supaya nanti saudara nangkap kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Apa yang merema di dalam kehidupan saya ketika belajar firman Tuhan ini juga akhirnya merema bersama-sama di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang sama mau bekerja untuk menjadi para penuai-penuai. Nah, berbicara mengenai tadi saya katakan bahwa kita perlu memandang orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita itu sebagai ladang tuaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa tuaian itu memang banyak. Ada pasal dan ayat yang lain yang mengatakan bahwa lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, kalau saya combine dengan ini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan siap untuk dituai. Kemudian tuaian memang banyak, tetapi sayangnya pekerjanya itu cuma sedikit. Artinya akan ada sebuah kemungkinan kerusakan dari tuaian yang seharusnya dituai. Lalu kalau kita melihat keadaan saat ini yang mungkin moral manusia mulai rusak. Kejahatan merajalela. Pembunuhan terjadi di mana-mana ya, yang baru saja memanas di bangsa kita. Yang sayangnya itu adalah lingkaran-lingkaran orang Kristen. Artinya saudara, orang Kristen yang diberkati kaya raya tidak menjamin bahwa hidupnya adalah orang-orang yang sudah tertuai. Maka jangan menjadi ukuran saudara kalau hidup saudara saat ini sudah semakin naik. Bahwa hidup kita sudah dalam posisi yang aman. Jangan pernah berpikir demikian saudara. Kalau kita menjadi lengah maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa jatuh di dalamnya. Nah, kejahatan yang semakin merajalela saudara. Hari Sabtu kemarin saya lewat di daerah Pancabudi seperti itu. Di Pancabudi situ, depan situ saudara saya kambing.
Kemudian pas saya mengendalikan mobil, ada tiba-tiba segerombolan anak-anak pakai seragam sekolah. Geber-geber, mau, kemudian lempar-lempar batu. Lalu samping saya anak muda berkata, biasa itu tiap hari Sabtu siang selalu ada saja anak SMK yang kerjaannya nantang sekolah lain supaya kelahi. Itu nanti titik temunya di sana. Benar saudara, setelah dilempar tap-tap nggak ada yang kena. Lalu muncul dari sekolah situ gantian keluar. Saya bilang waduh. Wah itulah keadaan zaman yang seperti saat ini. Nah akhirnya saya berkata demikian, itulah yang membuat saya sampai saat ini masih tertarik. Itu yang membuat saya sampai saat ini masih terpanggil untuk melayani anak-anak SMA. Bagi beberapa orang saudara, mungkin kita akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang bandel. Mereka adalah orang-orang yang nakal. Mereka adalah orang-orang yang kurang ajar. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak mau dididik. Tapi mari kita memandang, tuaian yang terlambat dituai, maka tuaian itu akan dapat rusak. Sadarkah kita saudara, kalau anak-anak sekolah, maaf yang bekerja sebagai guru, kemudian mereka menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang bandel, suka tawuran, suka kelahi. Mungkin salah satu penyebabnya karena kita sudah terlambat menuai mereka. Kita sebagai orang tua saudara, kita perlu memandang juga anak-anak kita menjadi tuaian. Sadarkah kita? Kalau anak-anak kita saat ini saudara, kemudian menjadi anak-anak yang mungkin susah diatur. Mungkin juga dampak dari sebuah pergaulan. Tapi mungkin karena kita terlambat mengambil alih tanggung jawab kita. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, keadaan yang semakin jahat seperti saat ini. Bertambahnya orang-orang jahat selain daripada desakan sebuah ekonomi, daripada desakan sebuah kebutuhan, selain daripada karena memang keadaan akhir zaman manusia akan semakin jahat. Kalau kita boleh sama-sama mereview atau merenungkan seperti yang saya renungkan adalah, karena mungkin salah satunya gereja terlambat menjadi terang di dalam dunia marketplace. Saudara nangkap ya sampai saat ini saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini saya mengajak kita sama-sama sadar bahwa keadaan lingkungan kita ini saudara juga ditentukan dari bagaimana gereja itu menjadi gereja yang bertindak. Puji Tuhan, saya senang kalau di gereja di tempat ini saudara, dapur umum mulai aktif kembali, kegiatan-kegiatan misi donor darah sudah mulai ada, walau minggu lalu saya lupa nggak jadi donor darah saudara. Karena keasikan ngobrol di padang hijau. Mungkin saudara orang-orang di luar sana karena desakan ekonomi akhirnya menjadi jahat juga karena gereja gak mau terjun di sana. Nah di hari Kamis itu saudara, kami itu kedatangan tamu dari Jogja yang melatih saya dan tim dan anak-anak muda untuk bagaimana menjangkau mahasiswa. Saya begitu bergetar saudara ketika kami melakukan yang namanya sebuah kegiatan doa keliling di kampus. Kami berdoa, jumpa mahasiswa, kita kenalan, kita sharing, orang yang gak kenal saudara, rupanya kita sadar bahwa mereka ini kebanyakan kenapa seperti itu, karena mereka yang sharing. Karena mereka tidak menemukan komunitas. Komunitas yang menyadarkan mereka dalam keadaan yang salah. Komunitas yang ada di dalam lingkungan mereka saat ini adalah komunitas yang kalau kamu seperti itu, kamu tukang bolos itu biasa. Itu memang masa-masa muda, memang masa-masa nakal. Komunitas yang mereka jumpai saat ini adalah komunitas yang memang kalau pacaran dengan cara yang bebas itu adalah komunitas yang biasa saja. Dan ada beberapa mahasiswa akhirnya sharing, saya sebenarnya pengen berhenti. Tapi mau gimana? Kalau saya tinggalkan komunitas ini tidak ada yang membackup. Saudara perlu sadar, dari sini saya katakan tadi, kadang-kadang lingkungan kita menjadi rusak. Karena kita nggak terjun ke sana. Haleluya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuaian yang matang dan terlambat dituai, itu maka tuaian akan menjadi rusak sehingga tidak salah. Kalau lingkungan kita atau ada gereja yang ada dalam sebuah lingkungan di mana lingkungan itu tidak mengalami perubahan. Gerejanya makin kecil, diskotiknya makin besar. Gerejanya makin kecil, kemudian orang-orang jahatnya makin banyak. Yang datang ke gereja makin sedikit, yang datang ke klub-klub, ke kedai tua, ke mana-mana makin banyak. Salah satu penyebabnya adalah karena mungkin gereja
terlambat menuai. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, dari pendahuluan yang saya sampaikan tadi, maka kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap gereja ini terhadap tuaian yang begitu banyak tadi. Ini bukan pendeta yang ngomong, bukan Pak Gembala yang ngomong, bukan pendeta Suripto yang ngomong. Yesus sendiri yang berkata bahwa melihat banyak orang itu, saudara, tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Orang-orang anak-anak muda, orang-orang tua, orang-orang yang sudah berkeluarga, bahkan mereka yang pergaulannya tidak baik, saudara, Yesus memandang seperti domba yang tidak tergembala. Makanya tadi saudara, hidup mereka nggak punya aturan. Berjalan, lempar-lempar batu ke sekolah. Nggak ada yang salah. Saya hanya bayangin itu ada mobil-mobil mewah parkir di depan yang bukan anak sekolah. Tiba-tiba dilempar anak sekolah, pecah kacanya. Kenapa nggak jadi perkara seperti itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya makan di daerah Padang Bulan situ juga. Ada seorang anak mahasiswa kesenggol dikit. Ngamuk-ngamuk saudara. Karena mobilnya juga mungkin hanya karena kesenggol spion merasa nggak salah. Udah dikejar-kejar nggak peduli. Dikejar beneran mobil itu saudara. Dipatahkan spionnya. Saya bilang itu nanti diperkarakan. Ganti spion berapa juta. Anak-anak muda. Banyak di luar sana jiwa-jiwa bukan hanya orang-orang muda. Yang Yesus memandang seperti jiwa domba-domba yang tidak tergembala. Nah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai gereja adalah mari kita menjadi gereja. Gereja bukan berbicara gedung ini, bukan berbicara full timer. Gereja berbicara kita semuanya. Kita harus terlibat di dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Kalau kita boleh lompat di dalam ayat pasal yang ke-10 ayat yang pertama setelah dia berkata, mintalah kepada sang empunya tuaian, maka ia akan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat yang pertama berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 murid-murid yang mendengar perkataan tadi saudara. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Gereja harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Gereja harus mulai aktif saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau kita juga melihat dari kisah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Di dalam ayat 35 juga dikatakan demikian Yesus berkeliling semua kota dan desa. Saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Mari kita belajar keluar, bukan hanya keluar untuk healing. Tetapi juga keluar untuk jiwa-jiwa. Amin. Kebanyakan mau kemana? Keluar kota. Ngapain? Healing dong. Healing. Lu sakit apa healing? Kata healing bisa diartikan karena kita mengalami masalah dengan kejiwaan saudara. Jadi jangan saudara suka berkata kalau liburan itu healing. Berarti jiwa saudara sedang bermasalah. Ya, jangan hanya ngikut tren tapi kita nggak mengerti. Gereja harus menjadi gereja yang mau keluar untuk mencari jiwa-jiwa. Gereja harus mau keluar untuk saudara dikasih dalam nama Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya untuk keluar mengadakan ibadah family gathering. Nggak salah saudara. Kemudian hanya untuk mengadakan jalan-jalan, refreshing. Tidak salah, itu perlu. Supaya komitmen, supaya kesatuan para pekerja-pekerja itu terjadi. Tapi jangan sampai lupa. Kadang-kadang kita perlu keluar yang namanya juga keluar untuk jiwa-jiwa. Tadi malam kami anak-anak muda di Padang Hijau. Saya ajak ke Johor untuk sama-sama biar sama-sama ngerti pelayanan keluar. Saya bilang kalau bisa kita buat rutin nanti jadwal per 3 bulan. Cari gereja-gereja yang mau dilayani supaya anak-anak muda saya mau juga latih mereka. Ajar mereka untuk bersaksi, ajar mereka untuk menjadi terang, ajar mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya sebatas ketika bertanya anak muda, "Bang, kapan kita jalan-jalan?" Sekali-sekali keluarnya jalan-jalan sambil doa keliling. Kita nggak akan pernah menyadari saudara di luar itu banyak jiwa yang membutuhkan. Kalau kita hanya keluar untuk liburan saja.
Tapi kita akan melihat, kita akan menyadari tuaian itu benar-benar banyak. Waktu kita mau benar-benar berjumpa dengan jiwa-jiwa dan tujuan kita keluar itu untuk jiwa-jiwa. Seperti Tuhan Yesus, mereka berkeliling dengan murid-muridnya. Saudara, bukan untuk mencari makan, bukan untuk kampanye, bukan untuk saudara demo. Tetapi Yesus berjalan, berkeliling sambil menceritakan bahwa pertobatan itu harus terjadi. Saya bukan larang kita yang suka jalan-jalan, saya pun sukanya saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tapi harus ada masanya kita benar-benar keluar karena satu tujuan untuk jiwa-jiwa. Gereja kita juga ada pekerjaan mission trip. Mari sama-sama kita sukseskan ketika ada pekerjaan itu. Sayang sekali juga saudara, gereja ketika tanya, kamu punya talenta apa? Bisa main musik enggak? Bisa nyanyi enggak? Enggak salah juga, karena itu penting saudara. Saya enggak punya pemusik dengan enggak punya singer dan enggak punya WL Club bahkan juga saudara. Tapi jarang, kamu berani menginjili enggak? Kemudian dimaksimalkan. Mungkin Departemen Misi mulai melihat siapa yang suka gosip di training untuk gosipkan firman Tuhan Pak Irwan. Daripada gosipin sesama jemaat kan membuat jemaat makin lemah saudara. Saudara gosipin gembala sidang, mau gosipin pelayan. Orang yang di luar sana mau ibadah ke gereja kita jadi enggak jadi. Tapi waktu keluar saudara cerita Tuhan Yesus itu baik. Saya berjumpa Tuhan Yesus waktu pelayanan, waktu ibadah di CWS jiwa datang kemari saudara. Mungkin orang-orang yang suka gosip punya kapasitas untuk memberitakan Injil. Tapi sayang gereja kurang memanage. Ya Pak Irwan ya. Kalau di manage mungkin mereka akan menjadi orang yang suka cerita. Orang yang suka gosip kan begitu jumpa orang pasti langsung cerita. Tahu enggak Tuhan Yesus itu baik loh. Jangan dibilang, tahu enggak suamiku? Jangan. Tahu enggak Tuhan Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa kita? Tahu enggak bahwa sebenarnya orang bisa mendapat keselamatan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib? Gereja harus terlibat dalam pelayanan misi. Keterlibatan gereja di dalam menuai jiwa-jiwa saudara, itu menentukan kondisi ladang tuaian yang telah menguning. Keterlibatan kita di dalam menuai jiwa-jiwa itu menentukan kondisi ladang yang sudah menguning. Apakah akan menjadi lebih baik atau tidak? Mari kita sama-sama di bangsa kita jangan sampai gereja kehilangan peran dalam situasi dan kondisi yang semakin mungkin ke depan akan semakin sulit. Saya membaca beberapa artikel bahkan Bapak Presiden kita mengatakan di tahun 2024 akan ada masa-masa yang gelap. Saya berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Dan mau ambil bagian di dalam masa-masa yang gelap itu, kita gereja yang terpanggil menjadi terang. Benar-benar kita menjadi gereja yang memancarkan terang itu. Amin. Sehingga ketika semakin masa itu semakin gelap, gereja semakin bercahaya. Karena terang itu akan semakin nampak ketika dia tinggal dalam sebuah kegelapan. Amin. Amin, saudara kasih dalam nama Tuhan. Supaya keadaan bangsa kita enggak semakin buruk melalui keterlibatan kita. Yang kedua, bagaimana sikap gereja terhadap tuaian yang banyak ini? Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, kita harus berdoa, meminta pekerja kepada pemilik tuaian itu. Nah ini menjadi topik doa kita di Padang Hijau dan di Pos PI Klambir 5 juga saudara. Dalam doa syafaat kami selalu berdoa, Tuhan kirimkan para pekerja-pekerja yang mau bekerja bersama-sama dengan kami. Nah di dalam keadaan yang seperti itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita perlu menyadari bahwa doa itu menjadi poin yang sangat penting karena Yesus berkata di dalam ayat yang ke-38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Kalau kita belajar tentang perumpamaan ini saudara, maka arti dari perumpamaan tadi adalah tuaian itu adalah jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Dan dunia, lingkungan kita itu adalah ladangnya. Dan Yesus atau Tuhan adalah pemilik tuaian itu. Pemilik jiwa-jiwa itu. Nah, kita sebagai para pekerja, kita ini perlu menyadari bahwa kita ini kekurangan pekerja. Sebagai para karyawan kalau mau saya bilang, kita ini bisa ngomong seperti bos kita, kepada bos kita begini, bos please deh rekrut tenaga kerja lagi. Udah keteteran kami ini kerja. Udah gaji gak naik-naik, masih dipotong gara-gara pandemi, kerjaan nambah banyak, gaji belum naik juga. Please tambah pekerja. Supaya kita makin banyak orang yang bekerja sama-sama karena pekerjaan ini semakin besar. Karena omsetnya semakin besar. Karena kebutuhannya semakin besar. Kita ngomong sama Tuhan dalam doa kita, Tuhan aku gak sanggup sendiri.
Kirim orang-orang yang punya visi yang sama. Kirim orang-orang yang punya visi yang sama. Agar bersama-sama bekerja dengan kami. Sebagai orang yang gereja yang tinggal di daerah Gatot Subroto, bersama-sama berdoa, Tuhan kirimkan para pekerja-pekerja. Daerah Gatot Subroto, Sekambing, Seputih Barat. Daerah sana nggak tahu saya depan namanya apa. Karena saya nggak terlalu suka geografi, saudara. Tuhan butuh banyak para pekerja. Kami nggak cukup, cuman pemain musik 1 set saja, melayani 3 sesi. Mereka benar-benar butuh healing nanti. Kirim para pekerja-pekerja yang siap melayani juga. Dan dalam sebuah kesadaran dalam poin yang terakhir yang saya mau sampaikan, ketika kita berdoa, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus sadar, terkadang Tuhan gak memanggil orang di luar sana, tapi Tuhan memanggil kita juga orang yang berdoa. Waktu kita berdoa, saudara, Tuhan kirimkan para pekerja-pekerja, kita juga harus sadar sebagai gereja yang terakhir, kita harus sadar bahwa kita juga adalah para pekerja itu. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang terpanggil, kemudian kita menjadi hamba yang jahat. Saya percaya kita pernah mendengar perumpamaan atau minimal pernah membaca dalam Alkitab perumpamaan hamba yang jahat. Dia mempercayakan kebun anggurnya kepada para hamba-hambanya, kemudian Tuan itu tadi pergi keluar kota. Karena Tuan tadi gak pulang-pulang, hamba tadi mulai kalang kabut, saudara. Wah, ini sudah mulai panen. Kemana kita mau kasih uangnya? Bos gak ngomong kemana perginya. Kita gak ngerti, bos sudah punya anak, anaknya di mana kita juga gak ngerti. Jangan-jangan bos pun udah mati di luar sana. Oke, yuk kita para karyawan. Anggur ini kita jual, kita makan sendiri saja, kita nikmati. Dan karena mulai muncul keserakahan, Alkitab mencatat hamba tadi saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Tuannya rupanya tahu. Oke, dikirim hamba untuk minta jatahnya. Tapi hamba yang bekerja, oh ini utusan, ini bakal merusak kenyamanan kita, gara-gara ini nanti jatah kita berkurang. Berantem, dibunuhlah hamba itu tadi. Kirim lagi hamba yang lebih hebat lagi, yang lebih kuat lagi. Wah ini mengganggu ini berbahaya ini saingan ini. Dihajar lagi. Kita kadang-kadang gereja juga menjadi begitu, saudara. Karena kita lupa fokus kita kepada jiwa-jiwa, karena datang mungkin orang yang berpotensi di gereja kita. Datang orang-orang yang luar biasa, kita anggap sebagai saingan. Ini bahaya, kita nggak mau berpartner. Sebagai gereja, mari kita menjadi tim yang bagus. Saya suka dengan Bapak Gembala di tempat ini, grup-grup pelayan ada dikasih nama yang namanya super team. Bukan Superman atau one man show. Nggak ada yang Superman, sehebat apapun, semulti talenta apapun, semulti level apapun, semulti vitamin apapun kita saling membutuhkan. Kita menjadi para pekerja, disuruh bahkan anak saudara ahli warisnya datang. Ini ahli waris, kita bunuh sekalian supaya kebun ini menjadi milik kita. Jangan kita menjadi hamba yang jahat, karena kita enggak melakukan seperti apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Kita perlu sadar bahwa kita adalah pekerja. Kita perlu menyadari saat ini, saudara, sebagai orang Kristen menjadi lebih dewasa lagi, yaitu kita menjadi Kristen bukan karena memilih Yesus, karena kita tahu Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi kita perlu mengerti bahwa kita menjadi Kristen karena Allah telah memanggil kita. Di dalam surat Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipakai untuk memberitakan Tuhan. Engkau dipanggil bukan hanya untuk beribadah di tempat ini, tapi engkau dipanggil untuk menjadi saksi di luar sana. Mari kita ambil bagian, saudara. Karena keterlambatan kita menuai, itu membuat tuaian menjadi rusak dan tidak bisa dituai lagi. Sebagai kesimpulannya, pemusik dan singer saya undang untuk maju ke depan. Keadaan seperti saat ini mari kita menyadari bahwa dikarenakan banyaknya tuaian yang tidak tertuai tepat pada waktunya. Marilah kita berdoa saat ini, meminta pekerja dan sadar bahwa kita juga adalah pekerja itu. Jangan malas. Bekerjalah selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil bagian kita, ambil tanggung jawab kita sebagai gereja. Terlibatlah, masuk dalam sebuah pekerjaan Tuhan seperti pujian kita tadi.
mengiringmu seumur hidupku. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan namamu. Saya bacakan sekali lagi kisah ending dari itu, masuk ke dalam pasal 10 ayat yang ke-11. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Saya ubah kata-katanya. Yesus memanggil seluruh jemaat GSJA CWS Gatsu dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang, kita adalah para pekerja-pekerja. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Mari masuk dalam rencana Bapa saat ini. Rencananya adalah menjadikan engkau pekerja-pekerja yang diurapi, menjadikan engkau penuai-penuai yang memiliki kuasa, menyatakan kesembuhan-kesembuhan, membawa kesaksian-kesaksian